Waktu itu sih lebih banyak pakai uang pribadi. Karena memang uang warisannya banyak sih dulu. Warisan banyak ya? Warisan banyak dan kita sudah bilang istri kebetulan. Warisan banyak soalnya baru dengar. Uncle Tebob nih. Mana sehat Uncle? Alhamdulillah sehat. Aduh. Harus. Uncle Tebob ini gimana ya? Kita bahasnya dulu bahas masa sekolah dulu deh. Kalau ngelihatnya sih kayak Badung. cover boy plus playboy gitu ya. Cover boy-nya Zaman bener. SMA itu. SMA-nya saya SMA 5 dulu. SMA 5 ya dulu ya. 5 kali pindah gitu. 5 kali pindah. Aduh, itu bertahan berapa lama? Sempet ini nggak? Puas nggak itu? Waduh, parah tuh dulu tuh. Dulu ya pernah. Makanya jarang mau ngebahas masalah sekolah dulu. Oh gitu ya. Sisi gelap saya itu. Sisi gelap ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini jadi pelajaran ke semua. Iya, betul. Oke. Tidak akan menemukan titik terang ketika Tapi titik gelap. hidup itu kan pilihan, betul. Hidup itu pilihan. Kita sukses itu bukan berdasarkan dari pendidikan, tapi Betul. keinginan kan gitu ya. Nah, cerita Uncle gimana nih masa muda dulu? Kalau cerita zaman SMA mah udah nggak ada inilah, biasa lah ya. Badung SMA mah biasa deh gitu ya. Cuma Ngerokok tuh? Siapa? Hah? Saya ngerokok nggak salah maksudnya dari Nggak salah. Nggak salah. Ngerokok gitu. dari mulai SMP malah ngerokok. Sampai 20 tahun lebih merokok itu. Dan akhirnya setelah pintar merokok saya berhenti. Setelah pintar jadi. Itu kalau Kenapa berhenti ngerokok itu? pengaruh anak. Pengaruh anak ya, karena udah punya anak gitu ya. Kata anak gitu. Tinggal dikasih pilihan. Sayang sama rokok apa sayang sama anak? Gitu. Nggak mungkin kan kita pilih rokok. Tapi lulus pada saat itu SMA-nya. Alhamdulillah. Lulus ya. Alhamdulillah selesai. Nilainya bagus ya? Gak usah bahas nilai juga ya kan? Nggak usah bahas nilai karena saya dulu salah satu pelajar teladan berprestasi tingkat nasional. Gaya tuh. Nah, udah SMA keinginannya kemana itu? Kuliah nggak? Tetap kuliah. Kuliah. Pada saat itu keinginan tapi berbeda. Zaman sekolah dulu SD SMP itu kan namanya insinyur pertanian kayaknya keren ya. Pas begitu lepas SMA, jadi naonnya bismillah. Namanya insinyur kan banyak duit gitu ya. Ah itu keren loh kelihatan. Gitu kan. Pada zaman dahulu ya. Tapi ternyata berjalan dengan waktu kita menyerahkan diri saja jadi apa juga terserah deh. Yang penting tujuannya sudah tahu nih. Yang penting lulus dulu gitu. Udah lulus. Lulus berapa tahun itu? Paling tidak saya waktu itu 3 tahun. Lulus 3 tahun ya. Karena kerja target saya ingin membahagiakan orang tua pada saat itu. Orang bilang sih membahagiakan orang tua, padahal saya ada targetan kewajiban gue sampai lepas. Kuliah beres, selesai. Kuliah beres selesai. Saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai anak terhadap orang tua. Tapi nggak cukup dong sampai situ doang. Nggak cukup ternyata seneng. Seneng ya? Karena pada saat zaman kuliah dulu tuh, jigana dapetin AWP gampang gitu. Oh gitu nih, aduh tuh kan bener. Ya, emang model-model apa namanya playboy ya kan? Kalau kata orang zaman sekarang tuh buaya tuh ada 3 kata Hotman Paris. Apa tuh? Ada buaya cinta, buaya sejati, sama buaya jahanam kan itu. Ini aku sih ingetin ke lagu aja. Aku bukanlah aku bukan pecinta waria. Gitu. Wanita salah. Tapi udah kuliah lewat nih. Ada keinginan kemana nih? Kan dulu kan diambil jurusan insinyur pertanian. Pada saat itu enggak sih ngambilnya justru yang agak bertolak belakang. Pada saat itu saya ngambil ekonomi. Awal ya. Ekonomi terus bekerja waktu itu. Setelah itu bekerja. Bekerja 3 tahun. Di mana itu? Di salah satu jadi ASN lah. ASN ya? Berarti ini nyalonkan diri ya? Enggak, waktu itu ditawarin. Lowongan ya, ikut lowongan. Jadi PNS itu ditawarin. PNS, terus saya bilang, nggak mau kalau nggak pasti masuk mah. Oh pasti masuk, kan om jadi kepala dinas. Nah itu dia. Tapi tesnya zaman dulu masih sekali kan? Masih. Tulisan apa? Tes jadi tulisan masuk 3 bulan kemudian ada seleksi pegawai negeri. Ikutan, lolos. 3 tahun menjadi orang yang sangat-sangat biadab. Biadabnya kenapa itu? Biadabnya sudah tidak memanusiakan manusia. Contohnya? Saya berpikir tentang diri saya, bagaimana caranya saya memperkaya dan menyenangkan diri sendiri. Oh, iya.
gitu sampai akhirnya orang tua siapapun juga nggak ada yang namanya saudara apa-apa gitu. Tapi menyenangkan diri sendiri itu bahagia nggak? Pada saat itu ya Bahagia. karena Apa yang didapat? pada saat itu belum berpikir apa ya jauh ke depan lah, masih umur 21 dan berpikir hanya senang-senang aja dulu deh. Setelah umur 23 baru berpikir oh ini ternyata gue salah. Salahnya di mana jadi ASN? ASN itu kan enak. Semua itu ditanggung negara. Kan gaji tetap, zonanya zona aman. Resiko juga nggak terlalu gede. Betul. Gitu kan. Mungkin keluarga pun kehidupan Terjamin. dihidupi gitu kan, terjamin gitu kan. Ya tapi kalau kitanya nggak benar-benar kan apa ya? Ada sesuatu kan yang membuat keluar gitu kan. Iya betul. Ada sesuatu kan yang membuat keluar. Ya. Pada saat itu apa ya? Ibu saya terutama ibu saya tuh dia bukan orang yang tipenya agamis itu bukan. Dan dia juga tidak mendikte. Tidak mendikte kamu harus begini-begini enggak. Tapi dia lebih banyak bicara dengan yang tersirat daripada yang tersurat. Ya. Kamu itu bagus sih ngelakuin gitu. Jadi kita diajak berpikir. Alhasil Nurani sendiri bertolak belakang. Menangis. Berarti bertolak belakang. Apa yang saya lakukan gitu. Setelah itu kan ada reminder, ada yang mengingatkan itu kan. Harus selalu ada yang mengingatkan ketika diingatkan, oh iya ternyata gue melakukan kesalahan selama ini. Apa itu? Saya tidak merugikan negara, tapi saya memanfaatkan orang lain untuk kesejahteraan saya sendiri. Misal, Kang saya mau ngurusin ini nih, izin yang ini nih gitu. Nah ini berkas-berkasnya, ini administrasi untuk perizinannya. Nah karena saya yang megang iya atau tidaknya, saya diemin dulu kan. Ini buat negaranya sudah beres, administrasinya sudah selesai, terus buat saya mana gitu. Oke, gratifikasi ya. Nah itu dia. Suap. Nah itu dia. Pada akhirnya memang tidak merugikan negara. Tidak merugikan negara, betul. Secara kode etik malah. Secara kode etik melanggar. Itu. Nah dari situ ternyata saya tetap terlena 3 tahun sampai bisa punya rumah sendiri, kendaraan sendiri. 3 tahun saya melakukan itu dan berhenti ketika yang namanya itu tadi. Ketika orang bertolak belakang atau berlawanan dengan hukum, rasa takut tetap ada. Bohong kalau nggak ada. Sejago apapun manusia ketika dia melanggar hukum, sisi hati kecilnya pasti akan mengatakan, anjir sih deh, kumaha kan nyaman, gitu kan? Itu dia. Makanya dari situ. Ketahuan sih nggak masalah karmanya itu kan. Nah itu. Saya untung punya ibu yang bijaksana. Ketika ibu saya bilang, kamu kerja di situ cuma satu-satunya, terus gaji kamu berapa? Nggak sampai 500.000, tapi kehidupan kamu mewah. Dari mana itu? Saya nggak ngejawab lagi, saya cium tangan, saya minta maaf, saya berhenti. Karena emang salah gitu ya? Emang salah. Dan setelah saya berhenti, akhirnya di situ baru nemuin, ini loh kebahagiaan itu. Hidup tidak dikejar-kejar dengan waktu, hidup tidak dikejar-kejar dengan kewajiban. Bukan dalam arti kewajiban kita juga melalaikan, bukan ya. Tapi kayak sekarang kan, ketika tidur aja udah gak ada beban. Jadi benar-benar mengikuti let it flow aja. Tapi teman seperjuangan ada nggak yang seperti Uncle, kan? Ya dia ketangkap tuh. Ada. Nah. Justru jadi rame itu. Wah, gede banget. Kasus pertama korupsi yang terbesar di Indonesia adalah di Kabupaten Bogor. Dan itu adalah satu ruangan dengan saya. Untungnya udah keluar. Coba kalau belum keluar. Kalau belum keluar, gue bareng-bareng aja. Terjebak ya. Jangan sampai. Jangan sampai Allah. Berarti apa itu? Orang tua sayang banget. Bang, sayang banget. Menyelamatkan tanpa tidak langsung anak ini. Betul. Itu benar-benar kalau misalnya tersangkut karena masalah yang satu itu, ya Allah. Saya kayaknya dibuang deh. Dibuang gitu ya? Yakin. Dibuang, tapi hidup kan. Tarsan kan? Yakin. Yakin akan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tapi alhamdulillah. Tapi keluar dari situ, ada berpikiran kemana? Wah, saya harus nyari duit kemana? Enggak tuh. Justru pada saat itu keluar dari situ, saya bilang minta izin ke orang tua adalah izinkan saya kembali untuk tinggal di rumah. Karena ternyata pada saat itu saya belum kuat secara mental, tinggal sendiri, penuh dengan godaan dan cobaan, dan akhirnya saya terbawa. Berapa lama di dalam kandang? Di rumah itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun berkehidupan dengan, wah gila. Saya pas kita pikirin sekarang, anjing gue bukan manusia pada saat itu. Ya 3 tahun tuh berpikir ya? Iya, pada saat 3 tahun sendiri itu, saya menjadi iblis kali sebetulnya ya. Udah gak kena rasa kasihan, masa bodoh amat. Derita lu, ngapain lu cerita ke gue gitu. Dari situ dia Allah.
Terus apa yang tergerak sampai punya pemikiran positif pada saat itu? Saya kembali lagi ke, ya itu dia tadi ya, kalau kata, maaf kalau yang non muslim, ketika yang muslim itu selalu berkata kan, ketika Tuhan bertanya itu, ibumu dan ibumu. Dan ternyata memang benar, terbukti. Di mana kasih sayang, cintanya seorang ibu itu terhadap anaknya walau bagaimanapun luar biasa besarnya. Dan pada saat itu setelah semuanya berjalan, saya jual semua yang pernah saya miliki, saya kasih ke ibu. Ibu saya bilang, kamu yang nyari waktu itu. Terus sekarang ngapain kasihin ke mama? Tanggung jawab kamu lah. Pada saat itu mau saya buang-buang juga tidak akan menambah pahala saya dan akhirnya mengurangi dosa saya kan. Ya udahlah, terlalu banyak dosa yang saya buat 3 tahun belakang. Hanya 3 tahun, tapi kayaknya gila-gilaan gitu. Setiap detiknya. Nah dari situ saya akhirnya berpikir bagaimana caranya bisa uang ini bermanfaat untuk orang lain. Nah mulailah dari situ, berkeliling. Berkeliling sebagai apa? Kalau orang sih fakir yang penderma. Fakir yang penderma. Fakir itu kan berjalan berkeliling itu, tapi kita memberikan sesuatu. Oke, menghasilkannya dari mana? Menghasilkan apa tuh? Menghasilkan suatu pendapatan. Nggak ada. Pernah berpikir nggak? Nggak. Saya justru bagaimana caranya menghabiskan uang ini gitu. Ini karena ini bukan uang saya gitu. Dosa besar ketika saya merawat ini terus gitu. Nah bagaimana caranya supaya uang ini habis gitu. Dan ternyata setelah dibagiin, saya keliling, bukannya habis. Makin banyak gitu. Bertambah gitu. Makin bertambah. Tapi kan hasilnya bukan dari hasil yang sama. Bukan. Berbeda dari hasil yang bisa berbeda. diperbedakan kan, mana duit yang istilahnya abu-abu, mana duit yang putih kan. Iya, betul. Nah duit yang abu-abu sendiri, itu sebetulnya kalau dihitung kan sudah habis ya. Dalam waktu 6 bulan sebetulnya udah habis. Tapi ternyata dampak dari situ. Dampaknya dari situ akhirnya sampai orang trust sama kita. Dia nitipin terus aja nitipin. Sampai sekarang juga masih berjalan seperti itu. Dan akhirnya kita sendiri yang kecapean. Ya waktu kemarin saya bilang, ada report dari teman-teman di Mamuju. Bang, di sini setiap hari lansia dan balita meninggal. Kenapa? Kedinginan. Oke, sebentar ya, saya cari cara bagaimana caranya supaya mereka tidak kedinginan. Berarti kan mencari selimut, tempat yang nyaman. Saya hanya bercerita di media sosial. Itu dalam jangka waktu tidak sampai 20. Tadi malam jam 10, sekarang jam 10-nya lagi, berarti jam 12 jam lah ya. 12 jam itu 12 juta. Di kondisi kata orang yang saat ini serba sulit. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi masih banyak orang baik di Indonesia itu. Kenapa pengen nolong sesama? Tergerak dari mana awalnya? Kalau itu bingung juga tuh. Ya kan orang kan ada biasanya melakukan sesuatu itu karena termotivasi. Nah, motivasinya dari mana pada saat itu? Motivasi awal sih itu tadi, bagaimana supaya saya menambah pahala untuk mengurangi dosa saya yang dulu. Oke. Itu mengimbangi. Nah, kesininya ternyata semakin kesini sama seperti jangan narkoba ya, kalau kan nggak pakai narkoba. Rokok juga jangan. Sesuatu yang membuat kita menjadi edik, ketergantungan. Nah ternyata melakukan kegiatan sosial pun seperti itu. Makanya kalau ke teman-teman selalu bilang kalau memang mau turun di dunia seperti ini, selamat datang di dunia yang tidak jelas. Karena nggak jelas duitnya dapatnya. Ya kan? Tapi ada aja gitu. Sampai kata orang, lu ngapain lu sampai akhirnya yang bilang kayak sekolah juga kan, sampai 7 kali wisuda. Itu kan gila-gilaan ya. Padahal tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Nah, terus juga bagaimana caranya bisa membantu orang lain dengan kondisi kita yang seperti ini. Ternyata bantuan itu tidak selalu dalam bentuk uang. Relasi atau apapun juga bisa kok ya. Bentuk-bentuk lainnya. Iya. Tidak selalu dalam bentuk uang, bisa doa, bisa tenaga, bisa pemikiran. Ilmu. Iya, ilmu. Nah, ketika memang kecuali kalau memang semua sudah tidak punya, uang nggak ada, ilmu nggak ada, otak nggak ada, tenaga nggak ada, ya udah kita kubur aja bareng-bareng. Bukan orang hidup itu namanya. Seperti itu. Terus yang paling menyentuh nih, membantu orang yang seperti apa sih?
pada saat itu? Semua sama sebetulnya, semua sama. Justru kenapa mungkin kenal ya sama Kang Oges ya. Nah itu saya berkenalan dengan beliau pada saat sama-sama kita menderita. Lucu kan? Sama-sama kita menderita penyakit yang sama, tapi kita masih mikirin orang lain. Padahal kondisi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ternyata indahnya tuh di situ. Dalam kondisi kita sudah terpuruk, tapi kita masih bisa memikirkan orang lain. Itu indah banget. Nah di situ makanya alhamdulillah sampai saat ini persahabatan saya dengan beliau masih berjalan. Kan salah satu yang Dicurahkan aja nggak apa-apa. aduh. Di kondisi pada saat itu saya benar-benar terpuruk ya. Orang yang aktif, super aktif malah dibilangin. Dan ketika itu dikasih cobaan sama Allah untuk nggak bisa ngapa-ngapain dan hanya bola mata waktu itu. Kalau Kang Oges kan masih bisa berjalan, masih aktif. Saya hanya bola mata yang bisa bergerak. Wah di situ benar. Namanya putus asa tuh sebagai laki-laki nggak punya harga diri. Wah udah deh parah banget. Sampai akhirnya saya ngejatuhin diri dari lantai 2 ke lantai 1. Mencoba untuk bunuh diri. Pernah pada saat itu. Terus keadaannya ketika jatuh? Setelah jatuh itu justru malah bisa berdiri. Bisa berdiri? Bisa berdiri. Astaga, ya Allah ya Rabbi. Akhirnya kan berpikir, aduh dosa. Orang pertama saya hubungin Kang Oges. Kang Oges gini, dia yang menguatkan saya. Ayo Kang, terus Kang, semangat Kang, jangan sampai kayak begitu. Gitu. Pada saat itu saya benar-benar terpuruk. Dan teman-teman juga mulai menjauhi gitu kan. Berpikir ngapain lagi tiba udah kayak begitu, nggak bisa yang diharapin. Dia juga udah bangun aja udah susah. Nah, pada saat itu sama Kang Oges saya intens. Tapi kita masih mikirin orang lain pada saat itu, lucu pada ya. Saat kita terpuruk, kita itu ingat Tuhan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, atau malah kita menyalahkan posisinya. Saya ingat dosa dan malu. Untuk meminta aja saya malu itu. Pada akhirnya diingatkan sama orang bahwa kamu akan lebih berdosa lagi ketika kamu tidak meminta kepada Tuhan. Gitu. Kamu yakin nggak bahwa Allah Maha Kaya, Allah itu Maha pemilik segalanya? Iya, tapi kamu tidak mau meminta. Karena saya merasa malu pada saat saya berdiri, gagah, saya tidak pernah mengingat beliau gitu kan. Ke dia tuh, ya ke yang Maha Pencipta tuh kayaknya bukan yang tidak ada tapi cuek lah. Jalan aja udah gitu. Nah itu makanya pas saat saya jatuh itu malu aja nih pikirnya. Jangankan untuk meminta gitu. Padahal seharusnya kalau ini sih katanya justru lebih sangat sombong orang yang tidak mau meminta kepada Allah. Itu orang yang paling sombong. Gitu. Padahal Allah SWT pun inisiatif kan untuk menyehatkan kita nah, pada itu, saat betul, itu kan. Betul. Ketika kita tidak memikirkannya justru bukan Tuhan ini atau Allah SWT ini tidak memikirkan kita. Gitu kan. Saya waktu itu saya mengatakan bahwa ini kesempatan saya kedua kali dalam hidup. Kalau saya ngejalanin yang nggak benar, selesai semua. Nah, ketika itu sudah jatuh, tiba-tiba berdiri, ada perasaan kaget kan? Kaget pasti. Tiba-tiba, gitu ya? Kebayang dong begitu. Wah, istri di rumah sama mertua tuh kan. Wah, kakak kenapa? Papa kenapa? Ih, bisa bangun. Normal itu pada saat itu nggak dirawat? Bersebelah, nggak dirawat di rumah. Bisa bangun. Nah akhirnya di situ moto tuh banyakin moto tuh Muay Tonggong gitu. Bagus buat ini lagi, bagus buat punggung belakang. 2 bulan setelah itu saya berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa, running, terus jalan pelan, lari-lari kecil. Akhirnya alhamdulillah lah ya. Normal. Walaupun nggak boleh terlalu capek. Jadi nah itu dia, apa-apa tuh jangan serba terlalu. Ketika terlalu capek, dipaksakan akhirnya nge-flare. Flare itu jadi kita kembali lagi seperti itu. Nah itu yang saya hindari. Makanya ketika udah ngerasa diri saya capek, udah. Ini batasan gue udah sampai di sini. Gitu. Istirahat lah. Jangan memaksakan diri. Berarti ketika normal, ada pemikiran pasti. Saya itu harus bermanfaat untuk banyak orang. Betul, pastinya. Ya, pastinya. Karena ketika saya sulit pun, saya bisa bangun. Ya kan? Ya. Nah, saya juga pengen menginspirasi gitu. Saya ingin memberi manfaat kepada banyak orang waktu itu. Pertama kali Uncle berpikiran seperti itu ya. Bantu siapa pada saat itu?
Ada anak sekarang meninggal anaknya. Di rumahnya di daerah Cicadas. Waktu itu dia kena osteosarkoma, kanker tulang di bagian kaki, diamputasi, terus hidup selama 3 tahun, setelah itu meninggal. Itu sangat ini banget, dalam banget itu. Karena memang lucunya cobaan itu bukan datang dari orang lain, tapi dari keluarga sendiri, dari bapaknya. Lucu. Saya waktu itu mau berangkat bukan dinas, maksudnya diperbantukan di Aceh selama 2 minggu, waktu itu 2 minggu awal. Nah dia mau dioperasi si anak. Terus saya bilang ke bapaknya, titip uang, karena anak mau dioperasi. Ya. Nah setelah balik lagi saya dari 2 minggu dari tugas itu, balik lagi ke rumah sakit, ternyata belum dioperasi. Saya tanya ke dokter karena obatnya belum dibeli katanya. Terus saya bilang kan saya udah kasih uangnya. Ya saya kan nggak pegang uangnya, mana obatnya? Begitu saya tanyain sama bapaknya, nggak tahu dibeliin motor uangnya. Beli motor? Aduh, dibeliin motor asli. Itu sampai saya pukul akhirnya, saking udah keselnya. Ya kita belain anaknya dia, ternyata dia dengan santainya membeli motor. Dengan alasan bahwa dari rumahnya ke rumah sakit itu macet. Jadi lebih mudah pakai motor. Jadi anaknya sendiri dibiarkan, nah itu. Jadi bukan untuk berobat? Bukan, apa, ya? dibeliin motor. Terus pada saat itu apa rasanya itu? Perasaannya apa? Gitu? Luar biasa itu keselnya, minta ampun. Kalau misalnya ngebunuh nggak dosa, dibunuh beneran. Kita bela-belain nih buat anaknya gitu loh gitu. Saya waktu itu dapat uang itu dapat ngejual motor saya. Oh, jadi ngejual motor, dibeliin motor lagi. Saya ngejual motor untuk belain anaknya dia, sama dia malah dibeliin motor buat keperluan dia. Kan lucu. Gue bilang tuh, aduh gua kalau mau kasar, sia tuh kayaknya. Namun ngebunuh itu dosa, dibunuh saya. Nah itulah. Terus akhirnya anak itu gimana? Anak itu jadi justru menganggap saya ke bapak. Menganggap saya bapaknya dia sampai hidup 3 tahun, pas begitu mau meninggal, itu kondisinya saya ada saya ada di Bandung waktu itu. Terus dia ke Cirebon, dia telepon jam 10 malam, dia telepon dia masih bisa makan bakso, ambil ledek-ledekan sama saya tuh. Aku udah bisa makan bakso dong. Atau jam 12 dapat telepon dari neneknya meninggal. Tapi pada saat jam 10 itu dia sempat ngomong, kalau saya meninggal saya nggak mau orang lain yang memasukkan saya ke dalam yang lahat, kecuali bapak aja. Makanya saya bapak. Dan dari situ saya bilang iya. Jangan iya aja, ini mah beneran. Itu jam 12 meninggal, jam 3 saya udah sampai di Cirebon. Sedih pada saat itu? Edan loh. Sudah. Kayak anak kandung ya? Itu yang pertama, yang keduanya anak Sukabumi, dan itu ditaruhnya di rumah masalahnya. Jadi ditaruhnya kalau misalnya keluarganya nggak bagus buat perkembangan dia, saya taruh di rumah. Dekatlah dengan keluarga saya sendiri. Nah pada saat yang kedua kali anak Sukabumi, hampir sama seperti itu, cuman bapaknya waktu itu nikah lagi, jadi ibunya ngurusin anaknya, operasi, bapaknya tinggal di rumah, bapaknya nikah lagi. Sampai si anaknya tinggal di rumah saya, 1 tahun meninggal. Kenapa itu meninggal? Sama, osteosarkoma, cuma di bagian tangan. Dari situ istri saya udah bilang, pokoknya nggak mau dibawa ke rumah lagi orang-orang ini. Bukan apa-apa, ternyata mereka juga bermain dengan perasaan. Dan mereka sangat kehilangan. Bahkan anak-anak saya tuh udah ngerasa kayak ke kakak sendiri. Usia SMP waktu itu. Dan pada saat itu nggak pernah bawa orang ke rumah lagi? Udah nggak pernah. Bukan karena apa-apa, bukan karena takut atau apa, bukan. Tapi kasihan ternyata anak-anak saya itu lebih menderita akhirnya. Gitu, makanya udahlah. Saya bilang mendingan cari tempat buat ngontrak ya atau apa. Sampai bikin rumah singgah waktu itu. Bikin rumah singgah di mana? Di jalan Jurang. Jurang. Jalan Jurang bikin sempat 2 tahun. Tapi udah. Ternyata kitanya nggak kuat deh. Terus dari situ Angkel untuk bisa membantu orang lebih banyak, apa mencari donasi-donasi? Enggak sih, jadi paling share aja ya, share ke teman-teman. Tapi ada aja jalannya gitu. Waktu itu sih lebih banyak pakai uang pribadi, karena memang uang warisannya banyak sih dulu. Warisan banyak ya? Warisan banyak dan kita sudah bilang istri kebetulan. Warisan banyak soalnya baru dengar. Giliran udah habis, diomong. Enggak, masih ada. Oh, nilainya masih dulu. Masih ada katanya. Istri kebetulan sudah berkomitmen dengan saya. Berarti nanti ini anak-anak kebagian ya? Ini anak-anak ini kebagian nanti. Gelap kelihatannya. Mereka harus berusaha. Jangan pernah berharap pada warisan. Saya sama istri berkomitmen bahwa kita tidak boleh makan uang ini karena ini adalah uang yang mereka cari.
dengan mereka menyekolahkan kita saja itu sudah selesai. Gitu ya, alhamdulillah. Apa yang kita capai, apa yang kita dapat, apa yang kita lakukan sampai saat ini adalah hasil kerja keras kita sendiri. Gitu. Makanya mau ngapain, enjoy aja. Saya dari situ juga sudah bilang bahwa kita punya usaha sih, beberapa usaha. Nah, dari itu kita udah nggak mau kerja, saya udah nggak mau kerja lagi sama orang lain. Usaha apa yang kalau waktu itu? Sekarang otomotif. Otomotif ya? Di otomotif. Oh, ada ininya juga? Ada. Tempatnya di mana? Ya, adalah di Bandung lah pokoknya. Di Bandung ya? Saya dulu Bandung datangnya minta gratis orang. Atau tempat usaha Kalau nggak dikasih tahu alamatnya gimana kita mau jadi langganan? Enggak, jangan. Udah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kan kata orang bilang kan kalau membantu orang itu nggak boleh setengah-setengah, adanya bantulah selagi ada kan. Itu dan itu tuh istri sudah bilang bahwa usahanya itu jangan diganggu ya. Itu karena itu untuk anak-anak. Itu juga komitmen. Jadi, nah kebetulan saya bisa beberapa bidang, khususnya di bidang psikologi sosial. Pada akhirnya sering banyak orang yang minta memberikan materi. Kalau sesama organisasi sosial saya tidak pernah meminta, tapi kalau untuk lembaga pemerintahan yang memang sudah menganggarkan itu pasti saya kejar gitu. Dari situ untuk melakukan kegiatan-kegiatan pergerakan itu dari situ. Lumayan lah gitu. Sulit nggak untuk menjadi seorang Uncle Tebob ini? Tidak sih. Hanya satu aja yang jalaninnya makanya. Dengan keikhlasan. Ikhlas yang sebenarnya ikhlas. Jadi nggak perlu mengharapkan imbalan ini ya? Lempeng aja udah. Lempeng aja ya. Ada aja tapi. Rezeki alhamdulillah nggak apa-apa gitu ya. Alhamdulillah. Ulah antum nggak apa-apa. Dapat rezeki syukur nggak juga dinikmatin. Tapi memang benar asli. Memang benar asli. Banyak orang teman-teman yang pada ikut sama saya juga mereka pada bingung. Lu dapat duit dari mana sih? Ya udah ini saya sering buka nih, gue dapat duit dari sini tuh. Mereka sering saya ajak gitu. Padahal kita nggak pernah berharap lebih gitu dari situ. Tapi ada aja gitu, alhamdulillahnya. Ada aja ya rezeki mah ya. Pergerakan sih kita juga gitu. Makanya kalau misalnya ke lokasi bencana, tumben banyak kan, berarti banyak lagi ada milik nih. Gitu. Karena saya tidak pernah mau ngambil operasional dari dana donasi. Jadi ketika saya disuruh misalnya ngelatih, nah dari situ kita untuk transport kayak gitu. Makanya kadang berangkat banyakan, kadang saya sendiri, karena ngukur itu, ngukur dana operasionalnya. Cukup nggak gitu? Jadi kita nggak mau ngambil dari uang donasi, nanti uang donasi kemakan semuanya bohong gitu kan. Makanya ke situ, kadang banyak kan 10 orang, kadang cuma 3, 5, kadang sendiri gitu. Mengukur ke situnya. Supaya nggak gitu. kekurangan juga ya. Kekurangan repot nih. Setuju. Gitu. Apalagi kalau kita kan banyak tuh timnya. Banyak banget. Di luar kota gitu. Iya. Otomatis harus kalau misalkan ada bantuan misalkan keluar daerah harus cukup kan itu. Betul. Kalau enggak kasihan ininya yang membantunya. Betul. Kayak sekarang di Mamuju nih. Angkat ke sini dong. Kalau saya ke sana, paling tidak saya harus mengambil operasionalnya itu sampai 6 juta. Saya bilang mendingan duit operasional itu mendingan gue buat bantu. Kirimin aja udah ke sana. Oh ya udah deh. Ada pemikiran ke arah sana. Nah rencana sih tapi tanggal 12 apa 13 itu ada yang mau biayain buat ke sana. Saya udah bilang, gue ambil duit aja. Enggak, lu aja ke sana. Gue biayain. Oh ya sudah. Seperti itu. Itu banyak background di belakang layar yang mendukung sebenarnya. Alhamdulillah. Kalau orang bilang tahun kemarin tuh ya, yang pandemi itu orang mulai pada pedit gitu kan. Karena takut kekurangan, takut apa. Saya malah dapat 2 mobil dikasih orang. Mobil ini? Ambulans sama rescue. Kalau orang kan berpikir, nggak mungkin. Tuh lihat aja saya bilang. Kita selalu bilang itu mobil umat. Siapapun boleh pakai? Siapapun boleh pakai. Sewa nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak ada sewa. Malah kalau memang kebetulan kita ada miliknya, bensinnya kita isiin. Gitu. Sewa enggak, berarti digratisin mobilnya ya? Iya. Dibensinin juga? Dibensinin juga. Alhamdulillah. Banyak kalau misalnya ada yang bilang, itu saya sewa. Wah, boleh tanya deh. Boleh ngomong sama kita deh kalau memang ada yang bilang sewa. Kita tidak pernah menyewakan itu. Yang paling ini nih, yang paling diingat. Tokoh background di belakang layar yang benar-benar bantu Uncle Tebob ini siapa? Justru istri sendiri, dan dia juga baru terbuka. Jadi ketika saya bergerak awal itu, ini siapa sih ini orang nih, ada yang ngirim aja intens.
istri saya. Tengah tahu istri saya. Intens dia ngasih, ini siapa sih orang, gue bilang tuh gue. Tapi nggak pernah mau ketemu, nggak pernah. Titip ya gitu. Nah pas saya tahunya itu waktu itu dia sakit, dia minta diberesin akun rekening, akun banknya. Baru saya tahu di situ bahwa selama ini dia yang backup saya. Jadi dua sosok wanita yang selama ini sangat luar biasa, ibu dan istri. Ibu dan istri ya. Ya makanya kalau kata orang, oh baik lu istri, iya benar, baik banget istri saya. Makanya saya bilang saking baiknya kalau belum meninggal akan saya kubur. Tuh. Nanti kalau udah meninggal baru saya kubur. Gitu. Asistennya kita tambahnya. Baik banget ya. Aduh luar biasa tuh. Baik, itu saya dapetin dia tuh kayak anugerah banget. Tapi dia dapetin saya benar-benar musibah gitu. Tapi itu benar-benar ya. Luar biasa. Benar-benar nggak ada duanya gitu ya. Janganlah. Jangan ya. Jangan kalau duanya nanti pengen saya milikin juga, repot. Turun ke bumi gimana gitu. Jangan. Nggak goyang juga kan. Jangan, bahaya nanti kalau dua-dua, capek saya. Ya. Capek biaya. Astagfirullahaladzim. Bahaya kalau ada dua yang begitu, aduh. Belum bisa makin bahagia ntar. Sekarang saya sudah bahagia banget, luar biasa. Sekarang udah bahagia ya? Udah bahagia. Justru hidup seperti ini lebih bahagia ya? Lebih bahagia, nggak pernah ada. Jadi ASN dulu. Waduh, nggak pernah ada beban asli. Saya nggak pernah ada beban, nggak pernah ada apa ya, tekanan lah gitu ya. Jadi gue mau bangun tidur jam berapa? Bebas. Mau jam berapa? Kecuali kalau sudah misalnya ada janji-janji sama orang, oh iya oke. Gitu. Kalau nggak mau, santai gitu. Jadi buat saya itu dan keluarga, kita punya tagline itu everyday is holiday. Setiap hari kita liburan. Setiap hari liburan ya? Iya. Betul. Jangan tiap minggu ya? Jangan. Tiap hari liburan. Makanya sekarang anak-anak saya mau pada homeschooling. Rencananya mau homeschooling. Karena mereka yang paling besar nih si AA dibilang, kalau misalnya sekolah sudah mulai lagi kelas 2 kan sekarang, mau sekolah yang homeschooling. Terus mau ngapain? Mau ikut sama papa aja kemana-mana. Dia sudah lebih fleksibel waktunya. Dia sudah mulai enjoy dengan kehidupannya. Tadinya sih nggak ini. 2 tahun yang lalu dia masih cuek. Tapi sekarang dia sudah mulai suka ketika pemicunya itu ketika saya bawa dia pada saat Merapi kemarin awal mulai goyang, saya bawa ke sana. Saya ajak ke desa yang paling dekat dengan titik Merapi. Di Kelakah itu hanya 3 kilo. Tapi di sana dia kelihatan enjoy banget itu. Banyak yang nanya nggak kalau nih, apalagi generasi muda misalkan, menjadi relawan itu, saya masih bisa hidup nggak sih? Nah itu dia. Jadi memang harus diingatkan juga bahwa sekarang ini relawan itu ada 2. Ada profesional dan sosial. Karena relawan itu sekarang sudah dianggap sebagai profesi. Karena ada sertifikasinya. Nah itu dia, tergantung kita mau sisi mana yang mau kita ambil. Jadi kalau dibilang bisa hidup pasti bisa lah, karena memang ada sertifikasi profesinya kok. Jadi di KTP juga bisa ditulis pekerjaan relawan. Berarti dia digaji tiap bulan juga posisinya? Tergantung dia memposisikan dirinya di mana. Apakah dia mau nanti diam di lembaga, karena ada juga lembaga-lembaga negara yang mempergunakan orang-orang seperti itu sebagai staf ahli. Staf ahli atau staf khusus itu lebih ke profesional ini. Kalau di luar kelembagaan? Ya, aduh itu mengeri ngomongnya. Muasid salah. Soalnya banyak yayasan yang melegalkan itu semua. Itu yang saya berat. Makanya sampai saat ini saya tidak mau jangan dulu bermain dengan bukan kita dalam artian tidak ingin melegalkan apa yang ini ya. Lebih bagus memang juga kalau legal kan. Kita bisa kerjasama, kita bisa dengan pihak luar, kita bisa kerjasama dengan lembaga pemerintahan juga. Tapi permasalahannya, sorry to say, sekarang nih banyak yang memanfaatkan, makanya ngeri. Gitu, jadi lebih ke pemanfaatan donasi lebih besar pada akhirnya untuk yayasan dibanding untuk dibagikan. Nah, itu yang berat buat saya. Ya, sampai saat ini sih udah jalan aja kita deh. Ada duit kita pakai uang sendiri, kita nggak pakai donasi. Gitu. Nggak ada baru, kalau ada pakai uang sendiri aja pakai itu. Ya, kita kan menjadi seperti ini kan untuk mencari keberkahan. Nah itu, makanya waktu itu pas sampai ada yang nawarin kerja menjadi staf ahlinya dia, itu di atas angka 60 juta per bulan.
Saya bilang sama istri, cuma istri bilang, kalau mau kayak gitu kenapa dari dulu nggak kerja aja? Mungkin lebih besar penghasilan kamu sekarang. Kalau sekarang kamu lihat itu, karena nilai nominal, berarti sudah tidak ada keberkahan. Jangan bicara berkah, kamu bicaranya soalnya yang pertama dilihat adalah nominalnya. Oh, oke, selesai, nggak jadi. Dan ternyata ya konsekuensi istri saya sendiri. Kamu nggak apa-apa saya begini, nggak apa-apa, enjoy aja kita. Yang penting kita bareng-bareng udah. Gitu, jadi everyday is holiday-nya benar-benar dipakai lah. Iya betul. Kadang kita tuh melihat ketika kita memandang nominal kita bahagia aja tuh. Ya, karena masalah duit banyak kita bisa hidup bahagia padahal enggak juga. Enggak juga. Ya, yang mensejahterakan kita itu bukan karena duit sebenarnya. Betul. Ya, Hati ya? tapi karena hati kita gitu. Ya betul. Hati kita sendiri yang dibuat senang. Alhamdulillah, makanya sampai sekarang serba kecukupan lah. Pada saat saya mau beli mobil cukup, saat saya mau jalan-jalan cukup. Cukup lunas gitu maksudnya. Astaga, aduh. Aduh cukup lunas jadi inget kemarin gue mau kredit motor. Sampai nggak jadi, gue nggak percaya orangnya. Bapak mau kredit pak, bapak ngeledek kayaknya. Aduh ya Allah. Astaga ya Allah. Nanti asisten juga dikasih nih, motor satu gitu kan, mobil satu. Udah dia. Aminin aja dulu, aminin aja ya. Aminin. Sampai mobil dia ngomel-ngomel ya. Aduh. Ini orang ketakutan mereka itu. Ketika bawa mobil kayak bawa mobil, jadi oh nabrak gimana nanti? Kalau nabrak, ya kan kita konsekuen. Kalau bawa mobil cuma dua pilihannya. Nggak ketabrak ya ditabrak. Betul. Ya kan? Ya kalau ditabrak ya udah resiko. Lu mau gimana lagi? Resiko berkendaraan kok. Gitu. Daripada saya terus yang mesti bawa kan. Akhirnya. Tapi menarik nih, yang saya kutip dari apa namanya seorang Uncle Tebob itu, ya satu, kita tuh harus memuliakan ibu nih. Ya, aduh. Ibu itu mesti dimuliakan. Wah, luar biasa itu. Baru istri gitu. Ya. Karena dua perempuan ini adalah anugerah yang terindah Betul. untuk kehidupan seorang laki-laki kan itu ya. Betul, betul. Nah, jangan takut karena rezeki hilang kan gitu kan. Tapi percayalah doa seorang ibu dan istri ini bisa memajukan kita menuju kesuksesan. Betul. Nah, kedua itu terkait rezeki sebenarnya. Kita tuh nggak perlu takut kehilangan rezeki kan itu ya. Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Itu jelas di dalam Quran juga ya. Sebenarnya udah ditetapkan. Kita ingin mengambil apa namanya rezeki kita secara halal dan haram itu suatu pilihan. Tapi rezeki kita itu diatur gitu kan, sudah diatur, dan gimana caranya kita mengikhtiarkannya supaya rezeki itu menjadi sesuatu keberkahan gitu ya. Oke, terima kasih banyak Uncle Tebob. Sama-sama.